البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di Kitabul Hajj. Pada pertemuan terlewat disebutkan beliau di bab al-mawaqit, bab mawaqit, dan terbagi menjadi dua mawaqit ini, zamaniyah dan makaniyah. Batasan-batasan, ya, mikot-mikot yang berupa makaniyah, tempat. Sudah kita sebutkan tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menentukan mikot, batasan-batasan orang yang akan haji, demikian juga orang yang umrah dalam hal tempatnya, tempat memulai haji, demikian juga memulai umrahnya. Pada pertemuan terlewat sudah disebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Maka di sini ada beberapa permasalahan al-mawaqit al-makaniyah, mikot, yakni batasan-batasan dalam ibadah, baik yaitu umrah ataupun haji, yang itu berupa tempat. Hadis yang sudah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Umar, demikian juga yang lainnya, bahwa orang-orang Madinah mikot mereka itu adalah Dzulhulaifah, suatu tempat yang dikenal di antara mereka. Jaraknya antara Mekah dengan Dzulhulaifah ini mi'ata mil, ghairu milaini, berarti 98 mil, kira-kira disebutkan 450 km dari Mekah. Berkata Imam Nawawi, antara tempat ini dengan Madinah sitah amyal, 6 mil. Jadi jaraknya dari Mekah 450 kilo. Dari sinilah kalau orang-orang yang dari Madinah atau orang-orang yang datang ke Madinah, orang Indonesia umpamanya ke Madinah dulu, dia transitnya ke Madinah, maka dia memakai baju ihram itu, baju putih untuk laki-laki yang ma'ruf itu, yang tidak dijahit itu, dari Madinah. Ya, tempatnya adalah di Dzulhulaifah ini. Gitu. Ini jaraknya kira-kira ya 12 kilo sekitar itu dari Madinah. Dari Madinah 12 kilo sekitar itu. Mereka memakai baju itu, kemudian berangkat ke Mekah. Orang Madinah, demikian juga orang-orang yang mendatangi Madinah. Adapun Al-Syam itu Al-Juhfah, ya. Kalau dalam peta itu berarti di atasnya Mekah itu, arah utara. Itu Juhfah. Yang hampir dekat dengan Madinah. Dia lebih ke arah barat lagi. Syam ini orang-orang Suriah dan semisal itu. Kemudian orang-orang Najd. Orang Najd, maka mereka adalah mikotnya Qarn Manazil. Ya, demikian. Jadi dia lurus dengan, kalau dari Mekah sebelah timurnya Qarn Manazil. Untuk orang-orang Najd, yaitu Tihamah, yang ada di Yaman dan sekitar itu. Itu di situ berarti orang-orang Emirat, Kuwait, ulama demikian. Kemudian orang-orang Yaman, Yalamlam. Demikian. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa orang-orang Indonesia itu mikotnya adalah Yalamlam ini. Kalau dia langsung menuju Mekah, maka dia memakai pakaian ihram itu di pesawat. Ya, demikian. Kalau dia di Jeddah, sebagaimana mereka itu, karena terbagi dua, ada yang di Jeddah, ada yang di Madinah. Kalau di Madinah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau yang di Jeddah, maka itu khotok, salah. Hendaknya dia memakai pakaian ihram itu di atas pesawat, ulama. Ya, jadi arahnya adalah Yalamlam ini dari Indonesia. Kemudian di sini ada permasalahan berikutnya. 4 ini jelas hadis datang padanya. Sekarang Dzatu Irq,
Ya, itu yang dekat dengan orang-orang Irak ini. Disebutkan bahwa hadis yang telah kita bahas itu adalah dhaif. Ma fi dalil mansus, tidak ada dalil yang khusus. Sebutkan oleh Imam Syafi'i di lam yasbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu haddatha ta'ir. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan ya tempat Datu Irq ini. Orang-orang Irak dekat dengan tempat ini. Sebutkan laisa mansusan, tidak ada hadis yang jelas. Yang jelas Nabi menyebutkan, semuanya dhaif. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan, lakin lamma sana Umar Datu Irq, tetapi ketika Umar radhiyallahu anhu beliau memberikan sunnah untuk melewati Datu Irq untuk orang-orang Irak dan daerah sekitar itu, wa tabi'u alaihi sahabah, para sahabat banyak yang mengikutinya, wastamara alaihi amal, dan amal seperti itu karena aula bil ittiba, maka lebih pantas untuk diikuti. Termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Selesai. Ya, bahwa Datu Irq tidak ada dalil yang khusus, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau beristihad dan itu lebih pantas untuk diikuti. Kemudian berikutnya, maka nasakinan qariban min Makkah dunal mawaqit. Orang yang dia itu tinggal dekat dengan Mekah. Ini Mekah atau keluar dari Mekah dekat dari situ. Fa min aina miqathu? Di mana miqatnya? Jelas itu ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baru sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana duna dzalik," dan barang siapa yang dia itu selain dari itu tadi, demikian juga ya orang yang Mekah disebutkan, ini orang yang dekat dengan Mekah yang bukan di tempat-tempat yang empat tadi, famin haitsu ansha'a, maka sejak dia itu apa? Memulai untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah dari rumahnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai orang Mekah dari Mekah. Jadi kalau dia tinggal di Mekah ingin haji bagaimana? Dari rumah dia pakai baju ihram, selesai. Ya, ini untuk orang-orang yang dekat Mekah, demikian juga orang Mekah. Kemudian masalah berikutnya, man ata 'alal mawaqit min ghairi ahli tilkal bilad. Orang yang datang kepada mikot-mikot tadi, 4 tadi. Sudah ditentukan. Ya, dan bukan penghuni tempat itu, seperti orang Indonesia. Ingin haji, ya kan? Kemudian dia naik pesawat, kemudian turun di Madinah. Lalu bagaimana ini? Jelas bahwa dia mikotnya adalah 4 itu tadi. Sebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang telah lewat, Nabi SAW pernah mengatakan, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan untuk orang-orang yang datang kepada 4 tempat ini dan dia bukan penghuni 4 tempat ini tadi. Paham ya? Demikian. Berarti ini dalil yang jelas bahwa mikotnya itu adalah tempat yang dia datang itu. Kemudian ada permasalahan, kalau orang Syam namanya, ada orang Syam, dia ya mendatangi Madinah. Orang Syam kan dia mempunyai mikot sendiri, yaitu Juhfah. Dia ke Madinah. Lalu dia mikotnya pakai baju itu kapan? Kesimpulannya adalah untuk dia mikotnya adalah di Madinah itu, karena dia mendatangi Madinah itu. Demikian. Kemudian berikutnya, man lam yakun ala tariqihi miqat min al-waqit al-madhkurah. Orang yang dia itu ya ingin berangkat haji ataupun umrah tidak mempunyai miqat yang ditentukan tadi. Maka di mana dia miqatnya? Miqatnya di mana? Umpamanya orang Indonesia juga umpamanya. Orang Indonesia ingin menuju Mekah. Miqatnya yang mana? Tidak ada 4 tadi. Atau bahkan 5 tadi. Datu Irq. Maka kalau kemudian dia tidak ada di 4 tempat ini tadi kan, maka dicari yang paling dekat. Paham? Yang cari paling dekat. Jadi Indonesia kalau dia mau ke Mekah tidak ada mikotnya orang Indonesia, tidak ada. Ya sudah, dia ketika menaiki pesawat itu, maka dari 4 tempat itu yang paling dekat itulah mikotnya. Dan kemarin kita sebutkan yang paling dekat untuk Indonesia itu adalah Yaman. Mengikuti mikotnya orang-orang Yaman. Dari peta kelihatan itu kan. Demikian. Karena seakan-akan ulama 4 mikot itu seakan-akan ya gambarannya ya seperti apa? Utara, selatan, kemudian barat, timur. Walaupun tidak persis sekali.
Demikian. Jadi selesai. Untuk yang orang yang tidak ada mikotnya, tidak termasuk dari 4 ini tadi, maka cari yang paling dekat. Dicari yang paling dekat. Kemudian sekarang al-ihram qabla mikot. Ihram sebelum mikot. Ini kadang juga kita hendaknya perhatikan ini. Dia ihram. Ihram itu berarti dia sudah ingin memulai ibadah haji atau umrohnya. Itu namanya ihram. Memakai baju-baju yang dikhususkan itu, tidak boleh memakai minyak wangi dan sebagainya. Ya. Apakah boleh kemudian ihram sebelum masuk mikot umpamanya? Wah, daripada nanti kesulitan umpamanya dari Indonesia sudah pakai. Apakah boleh seperti itu? Ya, kesimpulan adalah haram, tidak boleh. Kalau dia mempersiapkan boleh, tetapi dia masih pakai baju dan sebagainya, kan demikian. Apa dalilnya tidak boleh? Di situ ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, kan Nabi SAW menyebutkan yahilu ahlul Madinah min Dzul Khulaifah wa ahlul Syam min al-Juhfa dan sebagainya. Jadi orang Madinah itu ihlalnya itu labbaik Allahumma labbaik, ya, itu dari Dzul Khulaifah. Berarti ini menunjukkan dalil ya bahwa dia ihramnya kapan? Di tempat-tempat tadi yang ditentukan. Paham? Jangan kemudian untuk berhati-hati, aku mulai dari Indonesia umpamanya. Pakai baju demikian, mandi dulu dan sebagainya, kemudian pakai baju ihram, kemudian naik pesawat dan lengkap. Ya, tidak. Tapi bagaimana dia sudah persiapkan ya, tapi belum berniat. Masih pakai jaket umpamanya, kan dingin umpamanya di dalam pesawat. Ya sudah, berangkat. Kemudian nanti diberikan peringatan bahwa ini mikotnya akan datang di atas pesawat, itu diberitahu setengah jam lagi mikotnya, baru dilepas, mendekati baru dilepas. Demikian. Karena kalau dia dengan alasan mungkin hati-hati dari rumah atau mungkin dari Indonesia atau dari bandara di Indonesia dia sudah pakai itu, tidak boleh haram. Ya. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurang-kurang. Demikian. Sekarang kalau dia ihramnya itu pakai baju itu tadi, ya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang itu dilakukan di Indonesia umpamanya, ya, apakah yujzi, yakni memenuhi syarat? Iya, memenuhi syarat, tetapi tadi ulama dia melakukan kesalahan, tetap sah. Tapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan ulama demikian. Sekarang kebalikannya, man tajawazal miqat biduni ihram. Orang yang dia itu melewati mikot tanpa ihram, seperti yang dulu kita perhatikan, yakni dia masih pakai baju biasa. Ketika turun di Jeddah baru kemudian memakai baju ihram. Karena hampir mereka mengikuti apa yang dibimbingkan oleh manasik haji itu. Atau umrah, yang manasik umrah itu. Ulama ini adalah salah. Ya. Jadi tidak boleh kemudian karena sulit umpamanya ya birunya kesulitan dan demikian, yakni nanti ketika sampai Jeddah baru kemudian mandi dan sebagainya. Tidak. Ya. Jadi ini dia melakukan kesalahan. Lalu bagaimana? Sebutkan dendanya, di situ ada dendanya, sebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Imam Malik, sanadnya yang sahih. Beliau mengatakan, "Man taraka nusukan fa alaihi dam." Barang siapa yang meninggalkan nusuk ini tadi, ya ini kurang ibadah caranya itu tadi, maka dia membayar dam dengan menyembelih 1 ekor kambing. Demikian. Kemudian juga disebutkan ini selesai sudah mikot apa yang berupa makan tempat ya. Sekarang mikot zaman. Sudah selesai tentang masalah ini tadi. Yang diperhatikan adalah untuk kita memakai baju ihram itu ya ketika di pesawat tadi. Demikian. Jadi sudah dipersiapkan dulu, kemudian ketika sampai untuk orang Indonesia ya. Kemudian ketika kalau dia di Jeddah ya, untuk dia di atas pesawat itu sudah dipersiapkan, kemudian ketika diberitahu dilepas ya dan memakai baju ihram. Sekarang mikot zamaniyah. Ya, batasan berupa zaman. Kapan ibadah haji itu? Disebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat, surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Haji itu adalah hari-hari yang ditentukan. Yaitu kapan? Syawal, Dzulqa'dah. Demikian juga Dzulhijjah. Itu. Selesai. Jadi ini adalah bulan-bulan haji. Kemudian idza ahrama qabla asyhuril hajj, bagaimana kalau dia ihramnya sebelum bulan-bulan ini?
maka ya lain akid, tidak terlaksana, tidak terwujud, tidak boleh. Hendaknya dia di bulan-bulan ini. Ini bulan Syawal, demikian juga bulan Dzulqa'dah, demikian juga Dzulhijjah. Insyaallah dari sini kita akan teruskan insyaallah nanti bab tentang bentuk-bentuk ihram. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.